Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat inayahnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam acara webinar parenting dengan tema menjadi madrasah pertama bagi anak-anak di kala pandemi yang diadakan oleh Yayasan Al Husna Tangerang ya. Ya, Ada betul. KB, kemudian TK, SD, Fajar Islami. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Civitas Akademika dari KB, TK, SD, Fajar Islami yang berada di bawah Yayasan Al Husna Tangerang. Kemudian juga saya ucapkan kepada moderator ya Kak Diana ya. Iya. Salam kenal sebelumnya, Masya Allah. Salam kenal, kemudian terima kasih untuk kesempatannya hari ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada khususnya ya, Kak Zaki ya. Ada Kak Zaki? Ustadz Zaki ada? Ada Bunda. Oh, Masya Allah. Salam kenal juga, soalnya Kak Indah juga belum kenal, baru lihat di WhatsApp aja ya. Gimana Bapak Zaki, gimana teman-teman adik-adik semuanya? Baik. Ada yang belajar sama Ustadz Zaki di sini? Ada yang belajar? Ya sama Ibu Diana Baik juga. ya. Ya, semoga teman-teman semuanya, adik-adik semua di sini bisa mengambil ilmu, mendapatkan ilmu yang barokah ya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua di sini. Ada terutama tadi Ananda Kalisa ya. Masya Allah suara mengajinya jadi mengingatkan Kak Indah 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu saat Kak Indah menghafal surat Al-Lail juga ya. Masya Allah 26 tahun yang lalu berarti Kak Indah usia 3 tahun ya. 3 tahun. Belajar surat Al-Lail. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang dibaca oleh Adinda Kalisa tadi menjadi amal ya, berkah dan bisa mengantarkan Kalisa. Mudah-mudahan ya, siapa tahu nanti Kalisa jadi juara MTQ internasional ya. Amin. Masya Allah. Atau juga di sini ada adik Alexa Zahra ya, Masya Allah. Ada siapa lagi di sini? Masya Allah. Ada Anggi juga ya. Iya, kayaknya belum lihat nih, belum kenalan siapa nama-namanya. Nah, nanti biar kita kenal adik-adik atau ibu-ibu di sini, dan ternyata ada ayahanda juga ya. Iya, Masya Allah, betul. ada yang bersamai dengan ayahanda. Masya Allah, ini lengkap sekali, kebahagiaan yang sangat luar biasa, ditemani oleh ayah dan ibu di kala pandemi ya. Jadi ternyata salah satu di antara hikmah pandemi ini menambah keromantisan, keharmonisan dalam rumah tangga ya Ibu Bapak ya. Iya, 24 jam loh dalam sehari bersama Bapak sama Ibu gitu ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita lihat wajahnya suami saya ya, istri saya, anak saya dan sebagainya. Nah, kira-kira apa saja sih, ataukah memang betul-betul terjalin keharmonisan dalam rumah tangga di kala pandemi, ataukah malah ngeselin banget ya gitu kan? Suami aku di rumah terus nih kala pandemi, malah tambah nyebelin misalkan. Insya Allah kalau di ayahanda sama ibunda di KBTK SD Fajar Islami nggak ada yang begitu ya. Insya Allah soleh-soleha semua insya Allah ya. Nggak ada ya, soleh-soleha insya Allah. Terutama ada Pak Pidin ya di sini, Masya Allah. Salam kenal Ustadz. Kemudian ada siapa lagi di sini? Ada Kak Indah juga, namanya sama Kak Indah. Salam kenal semuanya. Ini mayoritasnya ibu-ibu semua atau memang ada anak-anaknya juga ya Kak ya? Sepertinya anak-anaknya ikut lihat juga. Melihat juga. Ya. Berarti di sini Kak Indah harus menyiapkan materi double ya.
antara ibu-ibu dan anak-anaknya, tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti kita sesuaikan, justru akan semakin sangat bermanfaat ya ketika kita Betul. menyampaikan kepada ibunda, kepada ayahanda, dan di sana ada anaknya juga ya. Terasa Jadi lengkap ya. iya betul. Jadi terkadang anak itu kalau dikasih dikasih nasihat sama ibu sendiri itu kadang ya begitulah ya. Tapi kalau sama orang lain, masya Allah begitu ya, kata Kak Indah juga gitu. Nah, hari ini Kak Indah sudah menyiapkan materi untuk ibunda semua karena berkaitan temanya dengan madrasah pertama ya, madrasah anakku. Karena berbicara tentang madrasah, maka kita berbicara tentang ibu ya. Kenapa? Karena adik-adik semuanya di sini sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan madrasah. Ada yang tahu? Nanti Kak Indah boleh Kak Indah kasih hadiah ya buat yang bisa jawab ya. Wah, dikasih hadiah nih Boleh sama Kak dong. Indah. Siapa namanya yang mau? Boleh di raise hand-nya Kak Diana. Siapa nih? Ada yang mau Siapa nggak? nih? Ada Dapat yang mau hadiah loh. jawab, apa itu madrasah? Madrasah apa ya? Apa ya? Ada yang tahu? Boleh dari ibu-ibunya juga. Oh, Apa boleh, itu ayah bunda ayo. madrasah? Boleh, nanti dapat hadiahnya dari Kak Indah langsung. Siapa tahu nih. Atau mau langsung searching Google juga. Boleh. Yang penting berani nih untuk berbicara di depan umum. Iya. Siapa coba di sini? Sekolah ya? Ada yang mau jawab? Bantu jawab. Ustadz Papi. Ustadz siapa? Sekolah. Oh, Umi Esti sekolah Siapa? katanya. Sekolah dalam bahasa Arab, madrasatun adalah Masya Allah. sekolah artinya. Mana wajahnya ya? Kak Indah mau lihat juga. Umi siapa tadi yang jawab? Umi Pengen Esti. lihat. Masya Allah, terima kasih banyak Umi. Umi dapat hadiah, nanti ditulis ya Kak ya. Siap, Umi Minta Esti dapat alamatnya ya. hadiah nih. Tapi Masya syaratnya Allah. Umi nanti harus buka kamera biar Kak Indah lihat juga. Ya. Itu biar nanti siapa tahu kan ada artis nyalip ke sini kan, masuk sini jawab gitu. Ternyata Umi kan. Nanti Umi boleh dibantu buka kameranya biar Kak Indah lihat juga nih gimana wajah-wajah cantiknya, wajah-wajah solehah dan harmonisan dalam kamera kelihatan. Oh, Umi Esti ya namanya ya? Ya. Oh, Masya Allah, salam kenal Umi. Baik, betul kata Umi tadi, madrasah itu berasal dari kata bahasa Arab, ya. Apa artinya? Sekolah. Nah, kalau berbicara kita tentang sekolah, biasanya kita berangkat ke sekolah formal, ke SD Fajar Islami, ke TK Fajar Islami, dan ke KB atau PAUD TK Islam Fajar Islami. Tapi sebetulnya yang menjadi madrasah pertama atau yang menjadi sekolah yang pertama ya untuk anak-anaknya itu siapa? Ayo Kak Zaki bisa jawab. Yang menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Bunda Rafa. Apakah itu? Siapa itu? Bunda Rafa, Bunda Kiandra, ya. Kata bundanya Mamanya Karisa, Alif. ibu Bunda katanya. Esti, Ibu Yati, ya. Semua ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, termasuk Kak Indah juga di sini. Kak Indah alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak, ya. Dan Kak Indah menjadi madrasah pertama bagi anak-anak Kak Indah. Nah, biasanya di sekolah itu ada apa aja sih? Kak Alexa, di sekolah ada apa aja? Boleh Kak Indah tanya? Di sekolah Boleh. biasanya ada apa saja? Ada apa aja? Ada jajanan cimol ya? Atau ada es teh manis? Ada apa lagi? Coba Kalisa, ada apa aja di sekolah? Ya, nggak kedengeran suaranya Kalisa? Lab komputer. Ada lab komputer. Oh, ada Ada apa lagi? komputer. Yang diingat di SD Fajar Islami ada apa aja? Salah. Ada Musola, Masya Allah, Masya yang ingat Allah. musola ya. Nah, Udah. kalau adik-adik di sini sudah lihat ya, di sekolah itu ada bangku, ada kursi, ada ruangan, ada bu guru, ada tempat jajan, ada apa lagi? Semuanya di sekolah ada taman dan sebagainya. Dan ternyata di dalam diri, di dalam jiwa seorang ibu itu semua ada. Ya?
Nah, bagaimana cara kita Masya sebetulnya menjadi seorang ibu, menghadirkan sekolah ada di dalam diri kita, ada di dalam diri Kak Indah. Bagaimana kita menjadi seorang ibu, menjadi tempat ternyaman bagi anak-anaknya. Ya, ini PR besar juga buat Kak Indah nih. Gimana caranya anak-anak itu bisa nyaman dengan kita. Apalagi di kala pandemi ya. Kala pandemi nih, kalau misalkan mau keluar, khawatir ada COVID dan sebagainya, harus jaga jarak, kemudian kita tidak tahu jajanannya bersih atau tidak, dan sebagainya. Rasanya tuh pikiran banget nih buat ibu-ibu tuh ya. Gitu. Nah, tapi sebetulnya hakikat kita sebagai ibu tuh gimana ya? Nah, Kak Indah mau sharing nih beberapa materi, boleh ya Kak Indah sharing ya? Boleh Kak Indah. Ini sudah siapkan nanti buat ibu-ibu di sini, boleh dibaca kembali, dibaca ulang di rumah. Tapi Kak Indah mau sharing sekilas dulu nih. Oh ya, buat ibu-ibu juga di sini atau buat beberapa guru SD Fajar Islami bisa nih dibuat slide-slide presentasi dengan membuatnya di canva.com. Ini mudah sekali ya. Jika Indah tuh senang belajar, mau tentang desain atau tentang apa, kalau misalkan ada kesempatan untuk belajar daripada misalkan bayar orang ya, kita lebih baik ngulik-ngulik sendiri. Nah, ini Kak Indah buat materinya ya. Sudah terlihat ya adik-adik semua? Sudah Kak Indah. Sudah ya. Baik, menjadi madrasah pertama di kala pandemi. Karena ini ada 21 slide, jadi Kak Indah akan persingkat beberapa slide saja ya. Nah, ini dia. Ada kalimat inspirasi yang akan Kak Indah sharing, tapi Kak Indah pengen minta satu di antara adik-adik atau bunda di sini untuk membaca ya, dan akan dapat hadiah lagi khusus untuk 2 orang tadi yang pertama, kemudian yang sekarang yang bisa baca ini. Boleh, siapa yang mau? Kak Diana, boleh? Coba kita Kalau cek guru ya. nggak boleh ya, khusus untuk orang tua ya. Boleh. Coba ada Mama Karisa atau siapa yang mau coba? Mama Kiandra? Boleh. Bunda Atau Rafa mungkin Raffi? adiknya juga boleh kok. Adiknya juga boleh belajar bahasa Inggris, baca. Oh, Ibu Endah. Boleh, ada Ibu Indah? Tadi angkat tangan ya? Boleh. Ayo, gimana? Oh, sudah buka mic nih. Boleh, Bu Endah. Apa, baca doang ya? Iya, dibaca Iya. doang nggak apa-apa. Woman, because a strong woman raised me. Aku adalah wanita tangguh karena aku dibesarkan oleh seorang wanita yang tangguh. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi bagaimana kita menjadi wanita tangguh, bagaimana kita tidak bersyukur menjadi wanita yang tangguh karena kita dibesarkan oleh wanita yang tangguh. Ya, sudahkah kita berterima kasih kepada ibu kita bahwa kita menjadi setangguh ini, salah satu diantaranya adalah karena dibesarkan oleh wanita tangguh seperti ibu kita. Ya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, bagaimana nih kita sebagai orang tua mampu menjadi wanita yang lebih tangguh lagi sehingga kita melahirkan perempuan dan generasi yang tangguh lagi. Jadi kalau nauzubillah ya, kalau kita rusak, bagaimana nanti ke depan anak kita? Mereka akan mencontoh akhlak kita, akan mencontoh bagaimana perilaku kita dan sebagainya. Dan ini menjadi PR juga buat Kak Indah, apakah sudah menjadi perempuan yang baik ataukah menjadi ibu yang baik dan sebagainya, dan ini terus Kak Indah evaluasi. Jadi mari kita bersama-sama ya ibu-ibu untuk menjadi wanita tangguh. Karena apa? Karena nanti insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh juga insya Allah. Nah nanti kenapa Kak Kalisa hebat nih tadi baca surat Al-Lailnya? Karena Kak Indah yakin ibunya Kak Kalisa itu luar biasa banget dalam mendidiknya. Ya, kan di sekolah belajar, tapi saya yakin kepercayaan seorang ibu menitipkan seorang anak kepada atau ke sekolah SD Fajar Islami itu adalah salah satu bentuk kecerdasan. Kecerdasan seorang ibu adalah dia mampu memilih sekolah mana yang tepat, ya, Umi Astia. Sekolah mana yang tepat untuk anak-anaknya? Ya, Pak Pidin ya. Kira-kira mau nggak sih? Atau kita milih-milih nggak sih untuk sekolah anak? Ya wajib milih. Kenapa? Karena nanti kita akan melihat bagaimana lingkungan yang terbaik, ya,
yang akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak kita sehingga menjadi anak yang waladun sholih yang nantinya akan memberikan syafaat kita di akhir kelak ya. Oke, selanjutnya baik itu ya dicatat ya Kak Diana, mohon minta tolong tadi 2 orang yang hadiah, Masya Allah selamat. Nah salam dari Kak Indah untuk semua ibu yang ada di dunia. Ya siapa itu ibu, siapa itu mama, siapa itu apalagi bunda gitu ya dengan berbagai macam nama, tapi yang jelas orangnya tuh tetap satu. Ya bagaimanapun panggilan kita, tapi kita yakin dia adalah orang yang melahirkan kita. Nah, ibu adalah seorang wanita yang berperan sebagai pelengkap dalam kehidupan rumah, ya rumah tangga pastinya antara suami istri, kemudian ibu dengan anak, antara keluarga dan saudara, ya dan sebagainya. Kemudian surga, kita sering dengar ya bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ada yang pernah ngecek di bawah telapak kaki ibu itu ada surga? Kayaknya Sampai ada sih ya. anak-anak ya di antara anak-anak tuh katanya, Bu katanya kan ada sebuah cerita bahwa dia ada seorang anak kecil, dia sekolah di SD, kemudian dia dapat mata pelajaran agama, kemudian guru agamanya itu bilang bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan dia cek kakinya. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada katanya ininya apa surganya? Surganya ya. Wah, Pak Guru bohong nih. Keesokan harinya dia kembali kepada gurunya. Dia bertanya kepada guru agamanya, Bapak ini berbohong ya? Kenapa kok berbohong? Kemarin saya melihat kaki ibu saya. Kata Bapak kemarin bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, tapi di bawah telapak kaki ibu saya kok nggak ada surga ya? Wah gurunya tuh ketawa terbahak-bahak. Ya Allah deh, gitu. Kira-kira kalau misalkan ibu guru di sini menghadapi anak yang seperti itu, jawabannya akan seperti apa? Nah ini yang sebetulnya yang diuji ya. Kita sebagai guru, bagaimana cara kita menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang dimengerti, dan kita memberikan pengertian yang lebih Mudah komprehensif dipahami. ya, lebih mudah dipahami. Jadi maksudnya adalah segala kebaikan, segala jenis pahala, segala bentuk amal-amalan ya. Yang kita lakukan hidup di dunia itu tergantung pada keriduan orang tua. Orang tua. Jadi bagaimana benar-benar sebetulnya sudahkah kita menjadi ibu yang di dalam diri kita menjadi surga bagi anak-anaknya? Atau jangan-jangan mungkin nauzubillah di bawah telapak kaki kita itu ada neraka. Ya? Kita ini harus dievaluasi juga, kita memilih apakah mau menjadikan surga di bawah telapak kaki kita atau mau neraka. Gitu kan? Nah, jadi bagaimana kita menghadirkan surga ke dalam rumah gitu ya. Oke, selanjutnya apa saja keutamaan ibu? Nah, nanti ayahanda dan ibunda bisa dibaca ya di rumah. Ini banyak sekali penjelasannya. Mulia di mata Allah, kemudian sosok yang sangat kuat. Kita bisa belajar dari Ibunda Siti Hajar ya. Ibunda Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang tawaf ya, keliling cari air ya sampai 7 kali. Dan ternyata airnya keluar dari mana? Dari kakinya. Airnya keluar dari kakinya Nabi Ismail. Berarti di sini sudah dibuktikan bahwa seorang ibu adalah sosok yang sangat kuat. Ya, kemudian wajib dihormati. Sudah jelas ada hadisnya, umuki. Tapi bukan berarti ketika kita harus menghormati ibu, kemudian lantas kita tidak menghormati ayah. Bukan seperti itu. Kita tetap untuk menghormati ayah dan ibu. Tapi memang di sini ya hadis memberikan keutamaan, menjelaskan bahwa ibu itu wajib dihormati sebelum ayah, seperti itu ya. Kemudian di sini haram untuk disakiti ya Allah ya. Jadi kalau misalkan
hari ini kita semua di sini ada anak-anak ya. Anak-anak di sini mungkin ada yang bandel, tapi insya Allah kalau di TK SD Fajar Islami ini soleh-soleh semua ya. Tapi barangkali di sini ada yang pernah melawan sama orang tuanya, ada yang pernah kalau disuruh sama orang tuanya tuh nggak mau, mama nggak mau, bunda nggak mau, aku nggak mau belajar, pokoknya sampai tolak lah dengan berbagai cara. Nah, mulai dari sekarang, yuk salaman sama ibundanya, salam sama ibunya, ibu, aku minta maaf kalau kemarin aku salah, kalau kemarin aku tidak nurut sama ibu, karena ibu ini tidak boleh disakiti, maka aku minta maaf ya Bu, gitu ya. Kemudian apa kata ibunya? Tidak nak, kamu tidak salah. Kalaupun salah, kita sebagai ibu yang kurang dalam mendidik. Jadi kan enak ya kalau hati antara anak dan dengan orang tua sudah satu frekuensi. Ya, gitu. Jadi yuk mulai dari sekarang kita mau minta maaf kepada ibu kita yang ibunya masih ada. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk membahagiakan ibu kita semua. Kemudian wajib dibahagiakan ya. Kemudian ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Orang tua. Allah firidul walidain. Gitu. Kemudian apalagi selanjutnya doanya mustajab, masya Allah. Jadi kalau misalkan adik-adik di sini ada yang mau ujian, tapi bukan hanya ujian aja sih sebetulnya, setiap hari di setiap langkah kita ketika mau pergi ke SD, jangankan para santri, jangankan para murid, kita aja atau Kak Diana aja sebagai guru itu pasti meminta doa kepada orang Ibu. pada ibu-ibu, mohon doanya ya Diana hari ini mau ngajar. Mudah-mudahan anak-anaknya taat dan nurut sama Diana. Itu kan pasti seperti itu. Ya, nah doanya mustajab. Iya nak. Jadi ibu senantiasa memberikan doa yang ikhlas ya kepada anak-anaknya untuk kebaikan anak-anaknya. Setiap langkahnya, setiap detik kehidupannya, setiap detak jantung dan nafasnya ya. Masya Allah, insya Allah mengalir keberkahan untuk kita semua. Nah, jika di antara kita semua, ya termasuk mungkin kepada Indah pribadi, kemudian kepada ibu-ibu semua yang ada di sini, mungkin mengira kok sampai sekarang kok rezeki kita masih seret ya, kok karir kita belum melesat ya, kok pekerjaan kita kok masih stuck di situ-situ aja gitu ya, atau kok rumah tangga kita kok belum harmonis dan sebagainya. Nah, salah satu di antara yang harus kita cek dan wajib kita cek pertama kali adalah bagaimana hubungan kita dengan ibu kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Karena apa? Karena dari mereka lah ya doa-doa kebaikan senantiasa mengalir. Kalau misalkan orang tua kita pernah ada sedikit saja tersakiti oleh kita, ya, maka bisa jadi hal tersebut yang menghalangi ya kebaikan-kebaikan hadir dalam kehidupan kita. Jadi mulai dari sekarang kita sama-sama introspeksi, oh kenapa anak saya kok seperti ini? Ternyata mungkin pada zaman dahulu kita berbuat yang seperti itu juga kepada orang tua kita. Tapi betapa sabarnya mereka menghadapi kita. Sedangkan kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang sebetulnya dia itu cerdas, tapi kita kok nggak sabar ya, gitu. Nah, ini sebetulnya harus dievaluasi, jadi minta juga doa kepada orang tua kita agar senantiasa kita sebagai ibu bagi anak-anak kita diberikan kelancaran dalam mendidik ya, mendidik anak-anak seperti itu. Kemudian banyak sekali jalan pahala, kemudian tidak boleh juga mendapatkan perlakuan kasar dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita ini termasuk evaluasi juga buat Kak Ina, kalau kita ingin menjadi orang tua yang dihargai oleh anak kita, maka hargailah anak. Nah, jadi ya Allah, kita melihat tuh di berbagai tayangan video-video gitu ya, ada anak-anak yang ketika ada seorang anak, dia ketika air matanya itu menetes, ya sang ayah dengan sigap selalu menyeka air mata si anak tersebut. Kemudian sampai dewasa, ketika si anaknya tuh datang menangis, ayahnya mengelap
air mata si Air matanya. air mata si anak tersebut. Pas ketika sudah tua ya, ayahnya menangis, maka apa yang terjadi? Anaknya yang menyeka air mata Air mata ayahnya, dan dia flashback ke masa lalu, ternyata ya Allah, ayahnya itu selalu mengelap air mata dan sebagainya. Maka ini sebagai hukum timbal balik juga ya. Nah, suami saya sering kali memberikan nasihat, memberikan bahasanya tuh mengingatkan gitu ya, Dek, gitu kan. Kalau bisa anak-anak tuh senantiasa dibarengi, didampingi makannya, kemudian juga didampingi sedang mengaji, didampingi dengan berbagai kegiatan. Kenapa? Karena suatu saat nanti dia akan merasakan bagaimana sosok dan kehadiran kita sebagai ibu. Ya, banyak sekali ya, nauzubillah, orang-orang yang ada di zaman sekarang ya, yang ibu-ibunya itu diterlantarkan oleh anaknya, ya kan? Sebetulnya itu jadi bahan evaluasi juga. Bisa jadi justru dulu ketika dia menjadi seorang ibu dan dia juga menelantarkan anaknya. Bisa jadi seperti itu. Tapi saya yakin ibu itu mulia, ibu itu naluri seorang ibu tuh penuh kasih dan sayang. Tapi mungkin tidak semua orang tuh mampu untuk mengekspresikan bagaimana cara dia sayang. Nah, ini yang harus kita terus belajar ya. Mohon maaf Kak Diana, berapa menit lagi ya? Biar Kak Indah cek lagi. Kak Diana, masih ada waktu kan? Nanti mohon diingatkan ya kalau Kak Indah sudah mencapai batas waktu. Baik, selanjutnya. Nah, terdekat dengan buah hati. Oh ini, ibu menjadi teladan yang mulia, kemudian juga ibu sebagai pembentuk generasi yang cemerlang, ibu juga menjadi sosok yang penuh kasih sayang, ya. Sudah belum kita menjadi sosok yang penuh kasih sayang ya Allah, ya. Barangkali mungkin kenapa anak kita tuh nggak nurut sama kita, bisa jadi justru kitalah yang tidak memberikan kasih sayang yang sangat penuh kepada anak kita. Baik, selanjutnya terdekat dengan buah hati. Ya, karena kita juga yang melahirkan, kita yang menyusui, maka kita seorang ibu tuh chemistry-nya atau bonding-nya itu sangat dekat sekali dengan anak ya. Iya, betul. Antara ibu dengan ayah, siapa yang paling merasakan bagaimana kondisi anak? Mungkin Ibu ayah juga biasanya. merasakan, tapi biasanya ibu. Iya. Ibu, gitu. Atau misalkan ketika si anak itu datang kepada kita, atau misalkan anak jauh dari kita itu hati itu udah terasa, aduh rasanya tuh anak kita lagi merasakan sesuatu ya, gitu dan sebagainya. Dan naluri ibu tuh sangat kuat sekali. Selanjutnya nih, penerus keturunan ya, karena kenapa kita sebagai ibu, kenapa kita harus solehah sejak dini, solehah sebelum menikah, harus betul akhlaknya sebelum menikah. Kenapa? Karena kita akan menjadi penerus keturunan. Iya. Adakah laki-laki yang melahirkan? Tidak ada. Tidak ada. Adakah laki-laki yang menyusui? Tidak ada. Adakah laki-laki yang mengandung? Tidak ada. Maka dari siapakah keturunan itu lahir? Dari kita sebagai seorang ibu. Maka persiapkanlah menjadi seorang ibu dari sebelum menikah. Dan persiapkanlah para ibu-ibu dari semenjak ketika dia dilahirkan. Dalam kandungan malah ya. Jadi di dalam kandungan tuh kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak anak yang kita kandung kemudian dia dilahirkan, kemudian dia besar dan dewasa menjadi perempuan yang sangat cerdas, ya bijak dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghormati kepada kita sebagai ibu. Nah, mohon doa nih, mudah-mudahan Kak Indah juga dapat anak perempuan ya. Amin. Semoga ya Kak Kak Indah dua-duanya laki-laki. Oh, laki-laki. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian memiliki segala jenis ilmu, betul. Ya, ibu itu di rumah kadang kita menjadi dokter. Coba adik-adik semua di rumah, kalau adik-adik lagi sakit, siapa yang jadi dokternya? Yang pertama kali ambil kompresan, pas adik-adik lagi demam, siapa yang ambil? Bunda, ya? Bunda ya. Bunda, ibu, umi, semua.
Pertama ibu jadi dokter, kemudian ibu juga jadi koki. Umi Esti, misalkan segimana dulunya tuh nggak bisa masak, tapi pas ketika menikah, Umi Esti harus Bisa menyajikan masak, kan? makanan, otomatis Umi Esti jadi koki. Dan justru Umi Esti menjadi koki terbaik sedunia bagi anak-anaknya. Sejauh apapun merantau, ya, ke belahan dunia manapun, ke benua manapun, pasti selalu dan biasanya yang dirindukan adalah Masakan ya. ibunya. Ya, dulu saya pernah ke Malaysia. Kemudian mungkin lidah saya belum terlalu ini ya Familiar ya. dengan rasa-rasa di sana kok banyak sekali bawangnya gitu kan. Ya Allah, rasanya pengen cepat-cepat pulang, pengen makan kangkung sama ikan asin, sama sambal, sama apa namanya tempe yang pakai bumbu Oh, bawang bacem. putih, enggak, bawang putih yang digoreng biasa gitu. Ya Oh, Allah, tuh tempe rasanya tuh goreng. lebih enak dari makanan lezat manapun gitu yang harganya mahal seperti itu ya. Iya. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa ibu tuh bisa menjadi koki juga. Kemudian ibu bisa jadi tukang juga. Bisa ambilkan galon, ya. Bisa jadi ibu guru. Iya, Bisa betul. jadi bapak guru juga. Ketika ayah tidak ada, bisa jadi dia jadi tukang, ya, malu sana sini dan sebagainya, ya. Bisa jadi bendahara juga. Oh, ini semua multi talenta. Jadi kita jangan pernah menyepelekan kita sebagai seorang wanita. Dan jangan pernah menyepelekan ketika nanti kita punya anak perempuan, ya gue kok nggak punya anak laki-laki ya, kok cuman anak perempuan. Ibu jangan salah. Kita tidak akan pernah melahirkan laki-laki kita, atau orang tidak akan pernah melahirkan seorang presiden kalau dia tidak punya ibu. Betul. Ya, tidak akan ada Pak Pidin di sini kalau tidak ada ibunya Pak Pidin. Maka siapa yang harus lebih layak dihormati dan dicintai? Ibunya Pak Pidin. Nah, itu benar. Ya, Pak Pidin punya istri dan punya anak, gitu kan. Kemudian siapa? Jadi Pak Pidin senantiasa memberikan pengajaran kepada anak untuk tetap menghormati ibu, dan ibu juga jangan pernah misalkan ketika kita mendapatkan atau tahu keutamaan ibu, terus kita merasa gue kan punya keutamaan, gitu kan, gue kan saya punya kelebihan gitu, jadi suami saya tidak lebih baik daripada saya. Jangan seperti itu ya Bu ya. Justru suami itu ya, bagi seorang istri, suami merupakan kunci kesuksesan bagi istri sebetulnya, atau ridhonya seorang istri itu ada pada suami, gitu ya. Jadi sebetulnya saling melengkapi. Nah, jadi multi talenta itu ya, seorang ibu memiliki segala jenis ilmu, bisa jadi ahli Masya sains, Allah. bisa mata pelajaran IPA dan sebagainya. Oke, sedikit lagi, jalan menuju surga, kemudian menjadi pendidik yang terbaik. Nah, sudahkah kita menjadi ibu yang memiliki keutamaan tersebut? Ya, mari kita renungkan dan mulailah. Kalau misalkan, oh saya baru satu, ternyata yuk kita sama-sama untuk melengkapi ya. Kalau misalkan tadi dikatakan ibu itu memiliki keutamaan, dan sudahkah keutamaan itu ada dalam diri kita? Kalau belum, mulai dari sekarang kita pelajari dan belajar ya. Bagaimana cara agar menjadi madrasah pertama bagi anak di kala pandemi. Nah, survei membuktikan bahwa 60% mengalami masalah terbesar di sektor keuangan. Ibu-ibu banyak sekali ya, nauzubillah, ada yang mohon maaf bunuh diri dan sebagainya karena dia tidak mampu untuk bertahan hidup di kala pandemi. Kemudian 37% di sektor kesehatan ya. Ada yang karena Covid dia tidak bisa keluar, maka suaminya tidak mampu untuk menafkahi keluarganya. Kemudian juga dan 3% ibu rumah tangga yang bermasalah dengan pendidikan jarak jauh untuk anak-anaknya. Jadi hanya 3% saja nih ibu-ibu. Berarti saya yakin yang 97%-nya berarti mereka mampu gitu ya. Dan berarti di sini juga kita bisa melihat ada 3% dari ibu rumah tangga yang memiliki permasalahan dari atau tentang pendidikan jarak jauh untuk anak-anaknya, khawatir nih COVID dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian sedikit lagi
Mari kita mulai ya. Bagaimana caranya kita menjadi madrasah pertama? Kita melakukan sesuatu yang sudah tadi kita katakan, kita jelaskan ya tentang keutamaan seorang ibu, dan selanjutnya adalah kita harus mampu menjadi ibu yang cerdas. Ketika anak itu memiliki problem, ketika di rumah tangga memiliki problem, maka yang pertama kali harus bahagia, yang pertama kali harus menjadi garda terdepan ketika ada problem adalah seorang ibu. Pernah ada ungkapan seperti ini, kalau ibu bahagia, insya Allah rumah tangga bahagia. Tapi kalau ibunya rusak, udah rumah tangga tuh agak goyah. Ya, karena gini, kalau misalkan ibu itu udah penat sekali di rumah, di sekolah, kemudian anak-anak rewel, kemudian banyak sekali tuntutan, kemudian dia emosinya tidak terkontrol, maka dia melampiaskan seluruh kekesalan tersebut ya kepada anak-anaknya. Mungkin dia ada masalah dengan suaminya, dia marah dengan suaminya, entah misalkan itu ada cemburu atau apa dan sebagainya, kan biasa kadang ada hal-hal seperti itu ya. Kadang kalau misalnya ketidakbahagiaan ibu tersebut atau emosi tersebut ya, kalau ibu itu tidak cerdas, maka dia akan melampiaskan kepada anak-anaknya. Ya, aduh gimana sih ini kerjaan rumah, kerjaan di kantor banyak gitu kan. Pulang ke rumah anak-anak minta ngerjain PR. Kemudian apa lagi? Ada pekerjaan-pekerjaan lain yang atau deadline yang harus dikerjakan hari itu juga, tapi anak minta makan, anak pup dan sebagainya. Yang akhirnya apa? Yang terjadi anak-anak dimarahin dan sebagainya. Dan itu sekali lagi jadi evaluasi juga ketika Kak Indah berbicara seperti ini, bukan berarti Kak Indah sudah menjadi ibu yang benar. Kak Indah masih terus belajar untuk menjadi ibu yang cerdas juga. Oke, selanjutnya miliki sikap rela berkorban ya, kadang ibu nggak tidur, kadang ibu juga makannya terakhir dan sebagainya. Jangan sakiti suami nih ibu-ibu. Saya pas lagi nulis kayak gini, di samping ada suami, saya tutupin dulu, malu. Takut kedengeran ya. Soalnya gini, jangan sakiti suami. Nah lo tuh ditulis kayak gitu kan. Nah jadi ini jangan sakiti suami ibu. Jadi apapun itu, misalkan sesuatu yang bisa jadi suami misalkan pekerjaannya lagi berkurang atau pemasukannya lagi berkurang. Kadang ya kita tuh sebagai manusia atau sebagai istri, tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini insya Allah dijaga hatinya Allah Subhanahu wa taala. Kadang di luaran sana ketika suaminya itu tidak berpenghasilan, ngapain aja lu gitu kan, misalkan, atau misalkan bapak kerja sana gitu, anak-anak cari butuh makan, anak-anak kelaparan dan sebagainya, dengan bahasa-bahasa yang sebetulnya kurang layak, dan kita tidak tahu bagaimana kondisi hati suami kita. Bisa jadi mungkin tidak dengan kata-kata kasar pun atau dengan perlakuan sikap kita gitu ya kepada beliau, dengan cara misalkan menyajikan makanan atau dengan cara misalkan disuruh sama beliau itu kita nggak nurut ya, itu bisa jadi sumber suami kita tuh jadi sakit hati gitu ya, dan akhirnya ketika suami kita sakit hati, maka tidak hadir kebahagiaan dalam hati kita sebagai istri, yang akhirnya nanti ketika kita tidak bahagia, tidak harmonis dalam rumah tangga, itu berdampak kepada masa depan anak-anak. Jangankan masa depan, hari itu juga si anak kayaknya rewel kalau kita lagi berantem misalkan sama suami ya, atau misalkan ada salah paham, miskomunikasi, kemudian anak-anak juga kayaknya ke bawah rewel juga itu ya. Jadi yang harus pertama kali bahagia di dalam rumah tangga adalah kita sebagai seorang ibu. Kemudian meminta izin dan mengkomunikasikan segala hal kepada suami. Bang, misalkan Bapak, saya mau pergi ke sana, saya mau mengisi acara di sini, saya mau apa? Karena apa? Karena kalau misalnya saya mau puasa gitu kan, karena saking solehahnya nih ibu-ibu di sini, Umi Esti misalkan ya kan, Umi Esti puasa, tapi ternyata misalkan suami Umi Esti ada keperluan di siang hari kepada Umi Esti, berarti kan harus mengkomunikasikan segala sesuatu kepada suami juga dan meminta izin gitu ya. Kecuali kalau misalkan suaminya dari awal sudah memberikan izin, nggak apa-apa, saya meridoi apapun yang adik kerjakan gitu. Yang penting masih dalam batas-batas syariat, misalkan seperti itu ya. Itu alhamdulillah enak banget ya suaminya. Selanjutnya berhias untuk suami. Nah ini kadang kan kita di rumah kadang udah pakai daster aja. Kita di rumah pakai one set yang
ya udahlah kayaknya ada bolong-bolongnya gitu kan. Tapi ketika tampil di luar gitu, kita apa namanya? Kita dandan dengan Cantik ya. cantik sekali gitu ya Kak Diana. Beda. Jadi bagaimana cara agar kita tuh tetap cantik di hadapan suami kita. Tapi sebetulnya kadang kalau Kak Indah make up ini kadang kalau misalkan di depan kamera dia lihat sangat fresh ya. Jadi orang tuh senang dengan performa kita. Biar mereka kan kalau Betul. pematerinya itu kucel, orang tuh nggak mau ada yang lihat kan gitu ya. Nah, tapi alhamdulillahnya kalau suami Kak Indah ini memang beliau tidak menuntut kita untuk make up di dalam rumah gitu. Jadi beliau tuh senang untuk kita tuh tampil apa namanya bahasanya natural ya, natural gitu bahasa anak-anak. Jadi tapi kita setidaknya kita wangi, harum dan sebagainya gitu ya. Dan selanjutnya nih yang terakhir, alhamdulillah menjaga kebersihan rumah dan merawatnya dengan baik. Ini semuanya ibu-ibu adalah dakwah dan nasihat untuk Kak Indah sendiri. Ya, alhamdulillah kalau ibu-ibu juga sama-sama mengambil nasihat dari materi ini semua. Yuk kita sama-sama menjadi ibu, istri yang mampu menjaga kebersihan rumah dan merawatnya dengan baik. Kalau rumah itu nyaman, enak banget sih sebetulnya untuk beraktivitas apapun, ya. Kalau rumah terawat enak gitu ya. Kalau misalnya udah ruwet itu kayaknya nggak bisa kita berpikir dengan jernih ya. Dan terakhir sudah paham insya Allah ya sampai sini tugas keutamaan seorang ibu dan mengasuh anak saat pandemi seperti apa. Kita harus mampu menjadi contoh yang baik, menanamkan nilai-nilai luhur Islam, menanamkan sikap mandiri dan berani. Kemudian peran ibu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak, sebagai teladan, sebagai pemberi stimuli bagi perkembangan anaknya, dan satu lagi, ibu sebagai public figure. Oh, public figure sebagai contoh. Kalau misalkan ada artis di luaran sana, biasanya anak itu tetap menilai bahwa seorang ibulah yang atau ibu kita lah yang paling cantik di dunia, gitu ya. Secantik apapun orang lain di sana. Betul. Tapi beda halnya kalau nanti setelah menikah. Kadang itulah kita harus siap-siap menjadi ibu yang nanti tuh ikhlas ya ketika anak kita nanti punya jodoh. Baik, itu saja kakak-kakak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan Masya Allah. Allah maafkan Kak Indah. Mudah-mudahan apa yang Kak Indah sampaikan kepada ibu semua, bapak-bapak semua, dan guru-guru yang ada di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, kalau misalkan ada yang mau sharing lebih lanjut, boleh di save aja ini nomor teleponnya, kemudian Facebooknya, kemudian Twitter dan Instagramnya, silakan. Ada akun sosial medianya ya? Ya, gitu. Ditutup dengan doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali ya yang ilmu yang kita ambil dari Kak Indah ini. Beberapa tadi kita sudah disebutkan ya, ternyata ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya, Masya Allah. Terus juga ibu jadi sosok public figure ya, ternyata ibu juga merupakan orang terdekat bagi anak kita ya. Terus juga ibu juga memiliki berbagai jenis ilmu, bisa jadi seorang chef, bisa jadi seorang dokter gitu ya, Masya Allah banget. Walaupun ibu itu nggak ada cara untuk sekolah untuk menjadi ibu gitu. Dan ini tuh tipsnya yang luar biasa banget yang Kak Indah kasih, Masya Allah. Nah, ayah dan bunda di rumah, bagaimana keseruan tadi? Bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya, kita akan buka sesi tanya jawab tiga pertanyaan. Dan ini sudah ada yang mengangkat tangan nih dari Ibunda Adia Fatimah ya. Iya. Mau tanya. Boleh disebutkan dulu namanya, Bunda? Saya Tia, ibu dari Adia Fatimah, SD Fajar Islam. Mau tanya kalau untuk gimana sih kita untuk menjelaskan ke anak-anak di masa pandemi ini, kan jadi kayak hampir semuanya jadi pegang gadget ya.
Itu jadi gimana caranya untuk terus mendampingi supaya memberikan pengertian ke anak-anak kalau itu harus dibatasi, ditemani, diawasi gitu. Itu aja. Iya. Oke, gimana? Kak Indah mau dikumpulin dulu pertanyaannya atau langsung jawab? Langsung aja mungkin ya. Oh, boleh, silakan. Siap-siap nanti yang mau bertanya lagi boleh. Baik, betul. Ini evaluasi juga nih untuk semua ibu termasuk Indah pribadi bagaimana mengatasi anak yang kecanduan gadget ya di kala pandemi ini, karena kan dia nggak punya lagi tempat bermain. Tempat bermain biasanya kan main di luar di lapangan, kotor-kotoran dan apalah dan sebagainya bersama teman. Tapi di kala pandemi ini kan otomatis semua aktivitas ada di rumah ya, ada di rumah, kemudian juga pasti ketemunya itu lagi dan pasti menimbulkan kebosanan bagi si anak yang sedang bertumbuh secara pesat ya kecerdasannya. Termasuk anak-anak saya juga. Anak saya yang pertama 5 tahun, anak saya yang kedua 3 tahun. Dan itu di awal dulu dia pernah dia senang dengan handphone. Kenapa? Karena mungkin kita sebagai ibu ya itu harus introspeksi juga. Jangan apa-apa itu diberikan gadget. Kenapa? Awalnya kita merasa terbantu dengan gadget karena aktivitas kita bisa selesai ya ketika anak didampingi dengan gadget. Tapi ternyata lama-kelamaan malah kecanduan. Wah, ini yang repot siapa? Kita juga sebagai ibunya ya. Nah, bagaimana caranya? Kita pertama communication with word. Jadi kita komunikasi dulu dengan kata. Ya, katanya apa? Kita berikan pengertian kepada anak, Dek, jangan terlalu banyak main handphone. Kenapa? Karena pertama handphonenya mau dipakai sama ibu, kemudian kedua handphonenya untuk ini, ketiga nanti ada radiasi diberikan apa pengertian tentang dampak-dampak yang terjadi ketika kita senang dengan gadget tersebut. Kemudian communication, kalau misalkan dengan kata-kata nggak bisa juga dengan aksi, boleh diambil handphonenya tapi dengan cara yang baik. Maaf ya, ibu mau pinjam dulu ya handphonenya, gitu ya. Nanti dibatasin aja, misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali boleh, gitu kan. Tidak bisa juga dengan cara itu communication with her. Jadi kita komunikasi dengan hati kita. Ya, gimana ke anak Dek, gitu ya. Apa nih si anak nih kira-kira maunya apa? Dia maunya makan. Ya, atau misalkan kita cari cara atau cari sesuatu yang bisa mengalihkan dia dengan gadget. Apa? Buku. Biasanya anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dia senang dengan buku, dengan tulisan-tulisan yang di dalamnya itu banyak sekali animasi. Kan sekarang tuh banyak ya. Ada juga kalau misalkan ibu-ibu yang mungkin ada ya apa budgetnya untuk membeli aplikasi atau apa tuh namanya tuh bahasanya tuh yang hafiz-hafiz gitu ya itu. Tapi lagi-lagi namanya juga anak ya, dia kecerdasannya tuh berkembang. Kalau udah habis nih konten-konten yang di sana udah semua ditonton, dia pasti mau berganti lagi. Wah, habis dong ya uang ibunya ya. Cukup buat beli seperti itu. Nah, tapi enggak apa-apa. Jadi daripada anak itu kecanduan gadget, lebih baik anak itu kecanduan untuk membaca, beli buku, ya buku-buku yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian juga kita memberikan pengertian dari hati ke hati tadi, diajak dulu makannya. Ya, sebagaimana yang saya baca di buku Property Parenting, cara Rasulullah mendidik anak. Jadi kapan kita bisa berbicara dengan anak dan itu mudah diterima. Pertama, ketika anak itu sedang makan. Makanya kenapa suami saya selalu mengingatkan dan memberikan nasihat kepada saya untuk selalu mendampingi anak ketika makan. Kenapa? Ketika makan itu anak itu sangat mudah sekali untuk mendengarkan. Dimakan, disuapin, makan, disuapin, kemudian kita kasih sesuatu asupan dan nutrisi untuk hati sama otaknya. Kemudian ketika dia sakit, dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, kan? Dia pengennya sehat. Nah, dikasih ibu sayang dengan adik, ibu sayang dengan abang, gitu kan. Diberikan pengertiannya, tapi gadgetnya jangan dipakai dulu ya. Kenapa? Karena ini kondisinya seperti itu. Pokoknya disampaikan dengan baik. Kalau bisa tidak dengan kata-kata yang berbohong, gitu ya. Kemudian
apa tadi? Yang ketiga adalah ketika dalam perjalanan, diajak jalan kemana, ke taman, diajak jalan kemana, ya sambil pakai masker juga. Dan di perjalanan itu diperlihatkan banyak sekali nih, dia ada tumbuhan, nih Bang, ada tumbuhan seperti ini. Nah, di sana masukkanlah data-data yang positif kepada anak-anak kita sehingga nanti anak-anak kita sangat mudah sekali untuk nurut sama kita. Saya sih melihat hal ini semua belajar dari suami saya yang begitu luar biasa ketika mendidik anak ya. Jadi kalau saya ini saya ngerasa bahwa saya belum dewasa tapi lama kelamaan kita terus belajar ya. Belajar dari sosok siapa, belajar dari buku, belajar dari apa, insya Allah dengan banyaknya waktu kita bersama anak, dengan banyaknya problem yang ada di dalam rumah tangga, insya Allah akan semakin menambah kedewasaan kita sebagai seorang ibu. Itu mungkin Bunda yang bisa Indah jawab. Mudah-mudahan tidak puas ya, mudah-mudahan tidak puas. Biar Bunda nanti cari lagi. Kalau puas, kayaknya Bunda nanti nggak cari lagi. Jadi mudah-mudahan tidak puas, jadi nanti Bunda bisa. Itu Biar saja mungkin. terus biar terus berpikir lagi ya gimana Betul, caranya. sepakat. Gitu Kak Diana. Iya. Boleh yang lain Bunda. Oke, Masya Allah, terima kasih Kak Indah sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Adia ya. Baik, Bunda ataupun Ayah, ada yang ingin bertanya lagi? Kita Atau mau masih ditanya nih? Oh, ada yang angkat tangan Oh, ada yang ternyata. angkat Ada yang tangan mau lagi. nanya juga nih. Boleh. Boleh Siapa, Kak? silakan Umi Kans. Umi Kanta, Ranta, dan Janta ya. Beliau ini anaknya di Fajar Islami semua dari Oh, TK sampai SD. tiga-tiganya. Iya. Masya Allah. Boleh silakan Umi. Ya, makasih Umi Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Indah ya, ya. Ini Bu Indah, saya mau bertanya. Saya memang ini, saya ibu dari 5 orang anak. Oh, Masya Allah. Memang masih usia di paling besar di SD semuanya. Jadi saya ingin bertanya ini, memang semasa pandemi ini memang luar biasa, Masya Allah sekali untuk para ibu-ibu yang khususnya mempunyai anak yang lebih dari 1 ya, kalau saya lihat gitu kan, karena memang segala sesuatu memang butuh ekstranya dari segi fasilitas, dari segi waktu. Jadi memang kita ini seorang ibu khususnya di samping memang suami memang sangat berperan juga untuk bisa membantu kita ibu-ibu di rumah. Ini memang suami juga memang sangat membantu. Tapi yang saya rasakan ini kalau ibu kan memang sehari-harinya ada di rumah dan sangat merasakan sekali bagaimana seorang ibu itu bisa menata rasa emosinya dikala dia mendidik anak-anaknya. Itu yang saya ingin tanyakan. Kadang-kadang memang karena kita memang kegiatan seorang ibu itu 24 jam kan, dari bangun pagi sampai mau tidur lagi itu kegiatannya Masya Allah luar biasa sekali yang sama-sama kita ketahui. Jadi kadang-kadang emosinya itu yang kita kadang bisa kontrol, kadang kita tidak bisa kontrol. Bagaimana tipsnya ya Ibu Indah ya untuk bisa bisa emosi itu bisa tertata dengan baik untuk kesehariannya itu. Itu yang mungkin pertanyaan itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Umi. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa banget nih. Luar biasa banget ya Umi Dea. Ya, bagaimana cara mengatur emosi, tipsnya tuh seperti apa gitu. Masya Allah. Boleh dijawab mungkin Kak Indah? Baik, siap. Pertama, Indah mau sharing Bunda. Saya di sini, saya yakin ya, Umi Kanza siapa? Umi Kanta, Zanta, dan Ranta. Masya Allah, nama anaknya ini ya, mirip-mirip semua ya. Umi Kanza, Zanta, dan Ranta. Jadi disingkat jadi Kanzanran ya. Asli ya, baik. Umi aja ya, Indah panggilnya Umi.
Jadi sebetulnya saya yakin di sini kalau dibandingkan antara emosi Umi dengan Indah, sepertinya lebih bagus emosi Umi. Kenapa? Salah satu di antaranya Umi lebih banyak pengalamannya, karena Umi sekarang sudah punya anak yang SD, sedangkan Indah baru anaknya 5 tahun, ya. Dan saya yakin sudah lebih teruji Umi dibanding Indah emosinya, ya gitu. Gitu. Jadi saya yakin Umi emosinya lebih dalam mengatur emosi, insya Allah Umi lebih hebat, kemudian dan sudah tahu banyak teori karena banyak sekali mungkin ujian-ujian yang Umi lewati selama dari awal pernikahan sampai sekarang gitu ya. Tapi insya Allah Indah mau sharing juga tentang bagaimana cara mengatur emosi. Jadi biar kita itu menjadi manusia atau menjadi ibu yang paling bahagia di dunia. Ya, salah satu di antaranya adalah kalau ibu-ibu atau umi atau bunda semua di sini memperhatikan materi Kak Indah dari awal, ya, tentang bagaimana keutamaan kita sebagai seorang ibu, maka ya kita akan semakin pede menjalani hidup. Kenapa? Pertama, Allah memberikan kepada kita keutamaan seorang ibu, ya. Kita sebagai aku nyesel nih jadi perempuan, pengennya jadi laki-laki. Ibu-ibu jangan pernah kita menyesali takdir menjadi seorang perempuan. Kenapa? Karena tadi dijelaskan bahwa perempuan memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Dari kita lahir generasi bangsa, gitu ya. Jadi kalau misalkan bagaimana cara kita mengatur emosi biar semakin bahagia, biar mampu mengurus. Jadi kita harus ingat tentang takdir yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita menjadi perempuan yang tangguh. Kalau kita menjadi perempuan tangguh, maka ke depan kita akan melahirkan generasi yang lebih tangguh lagi. Kalau kita rusak, kalau kita hari ini tidak bahagia, maka bagaimana nasib anak-anak kita kelak? Maukah mereka hidup dengan ketidakbahagiaan yang lahir dari hati kita? Alhamdulillah ya, banyak sekali pasangan-pasangan yang broken home dan seperti itu yang jujur itu sebetulnya sangat kalau misalkan ya banyak setiap hari itu dengar ada artis inilah gitu yang rame-rame ya di kalangan ibu-ibu, artis ini cerai dan sebagainya. Itu anak-anaknya gimana? Nggak apa-apa, ini sudah jadi keputusan ya Allah, kalau misalkan bisa mendingan dipertahankan ya, untuk anak. Tapi lagi-lagi semua punya prinsip. Lagi-lagi semua punya prinsip dan itu dikembalikan kepada masing-masing. Nah, tapi prinsip kita adalah kita harus tetap menjadi ibu yang paling bahagia dengan cara kita menyadari tentang takdir yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita menjadi perempuan yang mulia. Kita harus mencontoh kepada istrinya Fir'aun, sebagaimana bagaimana ujian beliau. Kita juga harus mencontoh kepada ibunda Siti Hajar, kepada ibundanya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yakin nih, kalau kita tidak mampu mengatur emosi, bagaimana kita menghadapi masa depan? Karena di masa depan masalahnya akan semakin lebih kompleks lagi. Di masa depan kita akan berhadapan dengan besan. Di masa depan kita akan berhadapan dengan bisa jadi dengan orang tua presiden. Misalkan anak kita presiden, nanti kita akan berhadapan lagi dengan orang tuanya presiden luar negeri. Wow. Nah, kan? Jadi dari sekarang kita harus mempersiapkan hal itu. Gitu. Jadi pertama kalau Kak Indah ya menyadari betapa pentingnya peran seorang ibu dan betapa mulianya seorang ibu, dan yakinilah bahwa Allah ya memberikan segala sesuatu itu kepada kita, segala ujian itu kepada kita. Allah yakin kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berikan beban, Allah berikan problem, Allah berikan ujian kepada Umi, ya ujian tersebut kepada Umi, karena Allah yakin Umi mampu. Bagaimana cara mengatur emosi? Nanti suatu saat Umi, kalau Umi semakin hari semakin menyadari, kembali juga ke Quran, bagaimana di Quran cara mengelola rumah tangga, cara mengatur rumah tangga, organisasi rumah tangga, keuangan rumah tangga. Diikuti aja panduan-panduan di Qurannya, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat. Ya, gitu. Nah, kemudian selain kita juga sadar bahwa tentang keutamaan tersebut, kita kerjakan tugas kita sebagai orang tua dengan baik dan benar. Kalau misalkan dengan baik dan benar, tadi kan
tentang bagaimana kita tidak menyakiti suami, kita memahami bagaimana tugas kita sebagai ibu, peran kita sebagai seorang istri, peran kita sebagai pelayan ya di rumah tangga. Insya Allah akan hadir semuanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dan salah satu kunci terbaik kalau kita ingin menjadi manusia yang paling bahagia. Mau dikasih tahu, Bu? Ini oleh-oleh dan ini rahasia. Ya, rahasia dan boleh disimak dengan baik-baik. Bagaimana kita menjadi manusia yang paling bahagia di dunia. Menjadi manusia yang paling kaya di dunia. Rahasianya adalah, Ibu sudah pada tahu, saya yakin. Menjadi manusia yang bersyukur. Sebagaimana di dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Apa kuncinya? Bersyukur. Kadang kita sebagai ibu, kadang kita sebagai istri membanding-bandingkan anak orang udah juara 1, anak orang udah ini prestasinya, suami orang punya mobil, suami orang punya rumah, yang akhirnya menghadirkan ketidakbahagiaan di dalam hati dan di dalam rumah tangga. Ya, maka kuncinya apa? Jadilah manusia yang paling bersyukur, ya, dan hadirkanlah rasa syukur itu di dalam rumah tangga. Sayangilah anak dengan sepenuh hati, syukurilah bahwa anak itu adalah anugerah, karena di luar sana ada orang yang sedang berjuang ingin mendapatkan anak. Ada orang di luar sana yang ingin mendapatkan jodoh yang terbaik. Ada orang di luar sana yang ingin mendapatkan kuota di SD Fajar Islami, tapi ternyata tidak masuk karena tidak lulus tes, misalkan gitu ya. Nah, maka mulai hari ini kita syukuri terhadap tubuh yang Allah berikan, akal yang Allah berikan, suami yang Allah berikan kepada kita, anak-anak, dan lingkungan yang positif di SD Fajar Islami. Dan saya yakin inilah high recommended buat sekolah di SD Fajar Islami. Insya Allah nanti saya izin juga untuk share video ini di YouTube dan di-sharing juga ke teman-teman di Tangerang nih. Mudah-mudahan dari kemarin sebetulnya ada yang tanya, ini SD Fajar Islami yang mana ya? Katanya gitu. Kayaknya di dekat rumah deh, katanya gitu. Ya, kamu nanti masukin anak ke sana aja ya. Wah, promosi. Boleh nih. Itu saja Umi. Mudah-mudahan Umi juga tidak puas biar kita bisa belajar lagi dari ustadz-ustadzah yang lainnya gitu ya. Itu saja. Saja mungkin kalian. Ya, bagaimana Umi? Sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Indah. Terima kasih Masya Sama-sama Allah. Umi. Sharingnya Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Umi sudah ikut bertanya. Selanjutnya kita ke satu pertanyaan terakhir nih. Siapa yang mau bertanya? Ada lagi nggak ya kira-kira? Satu pertanyaan lagi. Boleh. Ada? Kalau tidak ada, kita mau tutup acara webinar pada hari ini. Insya Allah sudah paham semua ya, Alhamdulillah. Masya Pulang dari sini Allah. siap untuk mengaplikasikan ya ibu-ibu semua. Insya Allah, Masya Allah. Ada, Alhamdulillah ya, ternyata sudah semuanya tadi sudah ada yang bertanya. Oh ya, Ayah dan Bunda, saya mau mengingatkan untuk Ayah dan Bunda, jika yang ingin mengisi link absensi pada acara webinar kali ini, untuk kolom namanya diisi nama Ayah dan Bunda ya, tidak nama Ananda, jadi khusus untuk Ayah dan Bunda saja, seperti itu. Untuk linknya Ayah dan Bunda bisa lihat di kolom chat ya. Oke, Alhamdulillah kita sudah selesai acara webinar kali ini. Supaya kita bisa mendokumentasikan acara pada hari ini, kami mohon Ayah dan Bunda untuk menyalakan fitur videonya supaya kita bisa berfoto bersama-sama. Boleh dinyalakan Ayah dan Bunda? Silakan. Boleh dinyalakan Bunda Alexa, Bunda Adia.
Boleh dinyalakan supaya kita bisa mendokumentasikan acara webinar pada hari ini. Ya, sedikit lagi. Ada Bunda Adia ya. Oke, kita mulai ya. Kita foto bersama-sama. 1, 2, 3. Lagi ya, boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ya, biar lebih semangat. Kita ganti lagi gayanya, lebih ceria mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Wah, kayaknya banyak yang ikut berfoto ya, alhamdulillah, masya Allah. Kita sudah menyelesaikan acara webinar pada hari ini. Kita akan baca istighfar sebanyak 3 kali. Kita baca bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahum Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ayah dan Bunda yang sudah mengikuti webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Indah Khairil Bariyah yang sudah mengisi materi pada hari ini. Kami sebagai panitia memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam acara webinar kali ini. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya. Mohon maaf juga Ya, Kak Indah. mohon maaf juga Barangkali ya. Ibu ada materi yang kurang ya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar ya, terutama kepada Bu Enda dan Sivitas Akademika Kak Diana di SD Fajar Islami. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih banyak Ayah dan Bunda. Kita akhiri dengan salam bersama-sama. Saya ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.